Kembali lagi bersama saya Naila di serial Ramadan Reading Project. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Ramadan ini. Dan hari ini, di episode ke-8 ini, saya akan membacakan tulisan berjudul Sedekahku, Sedekahmu dari buku berjudul Cahaya Rasul 3 karya Danarto. Sedekahmu, sedekahku. Orang-orang fakir dimasukkan ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Terpaut 500 tahun. Nabi Muhammad SAW. Di setiap perempatan jalan di ibu kota, selalu bertengger para pengemis yang menadahkan tangan kepada pengendara yang menuju lampu hijau untuk melanjutkan perjalanannya. Perempuan maupun lelaki pengemis muncul di hadapan kita, sungguh sebagai keadaan dirinya maupun hasil rekayasa. Banyak di antara kita yang tahu betul mana pengemis sungguhan, mana pengemis jadi-jadian. Dari sini kemudian kita mengambil sikap, memberi atau tidak memberi. Dan keadaan yang demikian itu selalu menimbulkan perbedaan pendapat. Tetapi makna yang paling jelas dari situasi yang demikian adalah, sanggupkah kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang berterus terang meminta dari kita? Meminta dengan meminta memanglah berbeda. Jika si peminta sebenarnya orang yang berpura-pura jadi pengemis dan jika peminta memang peminta-minta. Tapi tahu betulkah kita bahwa dugaan itu benar? Apa bukannya hanya Tuhan saja yang tahu? Bukankah seorang pengemis harus dihadapi dengan praduga tak bersalah terlebih dahulu? Ingat firman Allah bahwa kita wajib memberi sedekah tidak hanya kepada pengemis, tetapi juga orang miskin. Tidak dapatkah mereka kita golongkan sebagai orang miskin? Sehingga tanpa meminta pun mereka kita beri. Isyarat yang mereka kirim kepada kita sebenarnya cukup jelas, bahwa jika kita memberi, kita tanpa dibebani pertanyaan plus kejengkelan siapakah mereka, bukankah tidak ikhlas ketika kita memberi sambil ngedumel bahwa jangan-jangan kita telah ditipu? Bukankah ditipu atau tidak? Insya Allah kita serahkan saja kepada Tuhan. Sehingga kita akan bersedekah kepada siapapun tanpa pandang bulu, karena yang kita hadapi adalah orang miskin. Yang lebih menohok dari firman Allah itu adalah ketika kita punya hak atas kekayaan kita tidak mungkin berbahagia sendiri. Kita tidak mungkin tega makan di hadapan orang-orang miskin yang punya hak yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Lebih-lebih lagi Allah benar-benar berpihak kepada mereka yang menyimak sabda Nabi seperti yang dikutip di atas. Orang miskin itu keramat, karena bila kita lalai mengurus mereka, celakalah kita. Semoga kita selalu ingat bahwa kita dihadapkan dengan 27 juta saudara-saudara kita yang masih sengsara. Dan di antara mereka itu nangkring di perempatan-perempatan jalan raya yang saban hari kita lalui. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.